Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan seorang wanita mulia. Allah ciptakan beliau dengan segala keistimewaan. Ialah Khadijah radhiyallahu anha. Dikisahkan seorang wanita mulia bernama Ummu Khadijah binti Khuwailid. Di sebuah kota Mekah terlahirlah seorang wanita mulia, Ummu Khadijah binti Khuwailid. Lahir di tahun 256 sebelum Masehi atau 15 tahun sebelum tahun Gajah. Ayahnya bernama Khuwailid binti Asad, seorang saudagar terpandang di kota Mekah. Bahkan bisnisnya menguasai seluruh kota Mekah. Ibundanya adalah Fatimah binti Jahsy. Hidup di peradaban jahiliyah saat itu, yaitu semua orang-orang mayoritas penyembah berhala, bahkan selalu berganti-ganti pasangan. Hanya Khadijah lain daripada yang lain, wanita mulia. Maka beliau diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar At-Tahirah oleh orang-orang kaum Mekah pada saat itu. At-Tahirah artinya wanita yang paling suci. Dalam sejarah, Khadijah pernah menikah 2 kali sebelum dengan baginda Nabi Muhammad. Suami pertamanya adalah Atik bin Abi. Dari suami pertama Atik bin Abi diberi keturunan seorang putra yang bernama Ahmad. Namun qadarullah, Atik sang suami pertama meninggal dunia saat Ahmad masih kecil. Lalu menikah kembali Khadijah dengan suami keduanya bernama Abu Halalah An-Julara Atani dan dianugerahi keturunan bernama Hindun, Al-Halah dan Zainab. Dalam masanya, lama Siti Khadijah menjanda. Meski banyak saudagar kaya yang melamar, Khadijah selalu menolak. Hingga suatu malam, Khadijah pun bermimpi melihat cahaya yang mengelilingi kota Mekah. Dan pada akhirnya, cahaya tersebut jatuh ke bumi dan masuk ke rumah. Sungguh, mimpi yang menakjubkan. Mimpinya ini diceritakan kepada sepupunya, yaitu Warabah bin Naufal, yang saat itu adalah sepupu Khadijah beragama Nasrani, dan dia percaya akan tiba datangnya masa kenabian. Maka dijelaskan arti dari mimpi Khadijah oleh sepupunya Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah pun berkata pada Khadijah, "Hai Khadijah saudaraku, saatnya akan datang padamu seorang pemuda mulia." Dan betapa bahagianya Khadijah saat itu mendengar semua yang diceritakan oleh mereka. Sepeninggal ayah dan suaminya, Khadijah pun diberi warisan yang sangat besar berupa harta, tahta, dan bisnis yang besar. Konon menguasai 1/3 kekayaan di kota Mekah saat itu. Singkat cerita, karena bisnis beliau semakin berkembang pesat, dengan yang terkenalnya sistem bisnis Khadijah adalah Mudharabah, yaitu sistem bisnis yang membagi hasil dengan keadilan. Maka Khadijah pun merasa perlu dengan apa yang harus dia lakukan, membutuhkan orang kepercayaan untuk membantu bisnisnya. Maka tersiar kabarlah berita bahwasanya ada seorang pemuda yang sangat jujur dan pandai berdagang di kota Mekah pada saat itu. Maka Khadijah pun mengutus budaknya yang bernama Maisyarah untuk memanggil Muhammad yang saat itu belum menjadi seorang nabi. Singkat cerita, berjumpalah Khadijah dengan baginda Muhammad. Lalu Khadijah pun menawarkan bekerjasama dalam berdagang, dan baginda pun menyetujui. Maka Khadijah pun memberi dagangan yang terbaik padanya. Bahkan barang-barang dagangan yang terbaik yang belum pernah dipercayakan kepada kafilah-kafilah lain, Khadijah percayakan seluruhnya pada baginda Muhammad. Singkat cerita, berangkatlah Muhammad saat itu bersama Maisyarah dagang ke kota Syam. Dan Maisyarah, sang budak laki-laki milik Khadijah, menyaksikan langsung bagaimana kepiawaian dan kebaikan-kebaikan yang baginda Muhammad lakukan saat berdagang di kota Syam. Seluruh barang dagangan Khadijah habis. Maka pulanglah baginda Muhammad untuk melaporkan semua hasil dagangan kepada Khadijah. Tetapi
Betapa tercengangnya Khadijah melihat hasil dari dagangan baginda Muhammad SAW yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan keuntungannya melebihi partner-partner bisnis Khadijah yang lain. Maka Khadijah pun bertanya kepada budaknya Maisyarah, "Wahai Maisyarah, apa yang dilakukan Muhammad saat berdagang bersamamu hingga aku mendapat keuntungan yang sangat besar?" "Wahai tuanku, sungguh Muhammad adalah seorang pemuda yang mulia. Betapa kebaikan dan kejujurannya dalam berbisnis, hingga barang daganganmu banyak disukai oleh orang-orang Syam di sana. Aku pun menyaksikan sendiri ketika kami berada di padang pasir yang gersang, ada awan di atas kami yang melindungi Muhammad dan aku. Dan aku pun diperlakukan sangat baik oleh Muhammad, tidak seperti kaum-kaum yang lain kepada para budaknya." Mendengar cerita tentang Maisyarah, tentang Muhammad, apa yang diceritakan Maisyarah, betapa kagumnya Khadijah dan menaruh hati pada sosok pemuda bernama Muhammad bin Ahmad yang saat itu baru berusia 20 tahun, sedangkan Khadijah sudah berusia 40 tahun, 15 tahun selisih usia. Perasaan ini beliau utarakan pada Nafisah, sahabatnya. Maka diutuslah Nafisah menemui baginda Muhammad. Tiba di rumah baginda Muhammad saat itu yang masih tinggal serumah bersama pamannya Abu Thalib. Maka baginda pun menyambut dengan rasa hormat. "Wahai Umayyah, saudara Khadijah, ada apa gerangan kau ke sini? Wahai Muhammad, apakah engkau belum mau menikah? Wahai Umayyah, betapa aku belum punya apa-apa. Wahai Muhammad, bukankah Khadijah memiliki itu semua? Dan dia pun mengagumimu. Wahai Umayyah, siapalah aku?" Dengan merendahnya Muhammad saat itu, banyak orang-orang yang ditolak oleh Khadijah, bahkan saudagar-saudagar kaya di kota Mekah. "Itu urusanku Muhammad, yang penting kau mau menerimanya." Lalu mendengar obrolan antara Muhammad dengan saudaranya Umayyah, Khadijah saat itu, pamannya pun keluar Abi Thalib dengan ikut berbicara. "Wahai Umayyah, saudara Khadijah, katakan pada Khadijah bahwa kami menerima Khadijah." Lantas pulanglah Umayyah pada Khadijah. "Wahai Khadijah, tugasku telah selesai." Bahagianya Khadijah seraya berkata, "Wahai Umayyah, tak perlu menunggu lama. Aku sudah tidak sabar. Sampaikan salamku pada Muhammad agar beliau mendatangi." Segeralah Umayyah menyampaikan amanah Khadijah pada baginda Muhammad seraya berkata, "Muhammad, tugasku telah selesai. Datanglah kau pada Khadijah bersama paman-pamanmu." Singkat cerita, terjadilah sejarah pernikahan yang agung dan luar biasa. Dalam sejarah, baginda saat itu memberi mahar 20 unta besar, yang jika saat ini setara dengan 1 unta dikali 40 juta. Betapa besar kan mahar baginda Muhammad SAW pada saat itu. Diriwayatkan Khadijah, istri setia menemani kehidupan sang baginda. Ialah wanita pertama yang melakukan ibadah salat bersama baginda Rasulullah dan ibadah-ibadah perintah Allah yang lainnya bersama baginda Muhammad SAW. Seluruh harta Khadijah digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Hingga dalam suatu hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wanita-wanita yang paling utama dan menjadi penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Mujahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran." Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sebaik-baiknya wanita adalah Khadijah binti Khuwailid dan Maryam binti Imran." Dalam sejarah meriwayatkan suatu ketika Muhammad sedang berdiam diri di Hira. Pada saat itu datanglah malaikat Jibril dengan wujud yang asli dan berkata, "Hai Muhammad, Iqra, Iqra." Betapa terkejutnya Muhammad pada saat itu hingga berkeringat bercucuran dan menggigil hebat sehingga memanggil Khadijah. Bergegaslah beliau pulang pada Khadijah. "Khadijah, jamiluni, selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah." Dan dengan sabar sambil menenangkan baginda Muhammad, seraya berkata, "Ada apa wahai suamiku? Aku melihat sesosok makhluk sungguh luar biasa Khadijah, dan dia mengakui Jibril utusan Allah." Tak lama kemudian, sebuah cahaya pun menghampiri Khadijah seraya berkata, "Wahai Khadijah, aku Jibril utusan Allah. Sampaikan salam Allah pada Muhammad dan dirimu, dan salamku pada Muhammad juga dirimu." Maka Khadijah pun tersenyum, lalu berkata, "Hai suamiku,
Tenanglah, sungguh Tuhanmu menyampaikan wahyu padamu dan memberikan salamnya padamu serta pada diriku. Barulah sang baginda tenang pada saat itu. Surah yang pertama yang turun di Gua Hira yaitu Iqra dalam sejarah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Dan dimulailah zaman kenabian di usia baginda 40 tahun. Saat itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam secara terang-terangan telah dimulai. Khadijahlah yang setia dan membiayai usaha-usaha perang membela agama Allah. Hingga pernah suatu saat kota Mekah diboikot oleh kaum Quraisy yang musyrik. Dan kehidupan kaum muslimin pada saat itu dibiayai oleh Siti Khadijah karena kemiskinan dan kelaparan di mana-mana. Hingga Khadijah pun disebut Ummul Mukminin, yaitu ibundanya kaum mukminin. Pada saat itu usia 7 tahun di zaman kenabian, hingga harta Khadijah pun habis untuk membela agama Allah dan kaum muslim. Singkat cerita, Khadijah mengalami sakit yang teramat parah di usia 65 tahun. Sang Nabi pun sedih melihat kondisi Khadijah saat itu. Saat itu beliau telah diberikan keturunan 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Semuanya meninggal dalam kondisi masih kecil, dan yang diberi tumbuh hingga dewasa hanyalah Fatimah Al-Zahra. Suatu ketika Khadijah pun memanggil putri tercintanya. Hai Fatimah anakku, kemarilah, kurasakan ajalku akan datang. Lalu baginda pun menghampiri dengan tatapan lemah lembut penuh kesedihan, seraya berkata, Khadijah istriku, apa yang kau inginkan? Suamiku, keinginanku hanya satu. Aku ingin sorbanmu kelak yang kau jadikan kafan untuk penutupku ketika aku telah tiada. Dan baginda pun menangis. Wahai wanita mulia, engkaulah yang mengorbankan banyak harta dulu. Tapi mengapa engkau hanya menginginkan sorbanku untuk kau jadikan kain kafanmu? Wahai suamiku, aku hanya ingin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, aku bersama sorbanmu sebagai saksi. Dan Khadijah pun wafat dalam pelukan baginda Rasulullah SAW, suami tercinta. Tahun itu disebut tahun Amul Huzni atau tahun kesedihan, karena betapa saat itu Rasulullah SAW sangatlah bersedih. Hanya Siti Fatimahlah putri tercinta yang menemani dalam keseharian baginda Rasulullah SAW. Itulah sejarah singkat tentang Ummu Khadijah, sang wanita mulia, dan kemuliaannya serta kehidupannya bersama baginda Muhammad SAW. Lalu dikenal wafatnya beliau di bulan Ramadan, lalu memberikan kesan hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron pada seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan sejarah tentang Ummu Khadijah radhiyallahu anha pada saya. Segala kealfaan dan kekurangan semata-mata hanya milik saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.